Halo, perkenalkan nama saya Daniela Devisine Kogoya, angkatan 2020 dengan NIM 2020310444025. Dalam video ini saya menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. Baik, di UTS kali ini dosen memberikan 5 soal kepada kami mahasiswa. Yang pertama itu adalah jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Di sini saya mengambil dari 3 ahli saja. Yang pertama itu ada William F.O. Dalam teorinya, William menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan, baik material dan imaterial. Fokusnya ialah berpengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Yang kedua, di sini saya mengambil dari para ahli yang bernama Kingsley Davis. Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Yang ketiga, di sini saya mengambil dari ahli Samuel Koenig. Perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Baik, soal yang berikut nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan perubahan sosial. Di sini saya mengambil 2 jenis saja perubahan sosial. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Dalam jenis perubahan sosial yang satu ini, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa ada rencana sebelumnya. Yang kedua itu saya mengambil perubahan besar. Jenis perubahan sosial yaitu besar. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dan mesin traktor pada masyarakat. Untuk soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri perubahan sosial pada masyarakat. Di sini jawabannya, terjadi di mana-mana perubahan sosial, bisa terjadi di mana saja, mulai masyarakat desa sampai masyarakat kota. Hanya mungkin tingkat perubahannya yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Contohnya seperti penggunaan kompor. Mungkin masyarakat di kota sudah memakai kompor minyak bahkan gas untuk memasak, tetapi masyarakat desa masih menggunakan kayu bakar. Bahkan ada yang baru beranjak untuk menggunakan kompor tetapi menggunakan bahan bakar minyak, seperti itu. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan klasik, equilibrium, konflik, dan modernisasi. Yang pertama, perubahan sosial menurut teori klasik dalam sosiologi dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan sosiologi. Kemudian teori ini juga menjadi dasar bagi munculnya teori-teori yang baru lahir sesudahnya. Yang kedua, perubahan sosial menurut teori equilibrium menyatakan bahwa terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat adalah karena terganggunya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam sistem sosial di kalangan masyarakat yang bersangkutan, baik karena adanya dorongan dari faktor lingkungan ekstern sehingga memerlukan penyesuaian adaptasi. Baik, yang ketiga itu perubahan sosial menurut teori konflik. Dalam proses perubahan sosial, konflik dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Konflik sosial muncul ketika adanya perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang tidak bisa dinetralisir atau didamaikan. Yang keempat ini perubahan sosial menurut modernisasi adalah hal ini tidak hanya memberikan efek positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga memberikan efek negatif yang menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan, kriminalitas, konsumerisme, dan kenakalan remaja. Untuk soal terakhir yaitu jelaskan perubahan sosial pada masyarakat di tempat Anda tinggal berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modernisasi. Yang pertama ada kesenjangan sosial ekonomi, di mana masyarakat yang berada di sini mereka punya pekerjaan masing-masing dan hasil ekonomi juga yang masing-masing dan tidak sama. Yang kedua itu ada pencemaran lingkungan, di mana tempat saya tinggal ini juga ada satu sungai yang sekarang sudah surut airnya karena tercemar limbah plastik. Dan yang ketiga ada kriminalitas, di mana tempat saya tinggal ini juga banyak sekali masyarakat yang mengonsumsi minuman keras sehingga melakukan pencurian terhadap warga-warga di perumahan ini. Dan keempat ada konsumerisme, dan kelima ada kenakalan remaja, di mana di sini ada kenakalan remaja yang kurang bagus ya, bagaimana mereka ikut terlibat mengonsumsi minuman keras seperti itu. Terima kasih.